warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hurun Ain dari Poltekkes Kemenkes Malang. Sehari-hari saya mengajar ilmu keperawatan anak di jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Malang. Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini, saya akan sedikit berbagi ilmu tentang keperawatan pada anak, khususnya tentang pola asuh pada anak di masa new normal. Ya, kita tahu bahwa salah satu pihak yang terdampak adanya pandemi COVID-19 ini adalah anak. Kenapa? Karena anak menjadi lebih banyak waktunya, hampir 100% anak berada di rumah. Sehingga kita sebagai orang tua harus mampu mengelola bagaimana pola asuh yang baik pada anak supaya tumbuh kembang anak tetap optimal gitu ya. Tumbuh kembang baik secara fisik, psikologis, mental, emosional, sosial, dan spiritual. Harapan kami dengan adanya pengabdian masyarakat ini, anak-anak Indonesia, anak-anak kita semua bisa tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harapan kita semua. Nah, seperti apa pola asuh anak yang baik selama masa pandemi COVID atau masa new normal ini? Mari kita simak bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit ilmu atau sharing dengan ibu-ibu semua tentang pola asuh pada anak di masa pandemi COVID. Kita tahu bahwa kita sudah hampir 6 bulan berada dalam situasi pandemi COVID, di mana banyak sekali dampak yang dirasakan oleh masyarakat di seluruh dunia, di Indonesia, dan juga termasuk kita semua, para ibu, sangat merasakan dampak dari pandemi COVID. Nah, salah satu pihak yang terdampak pandemi COVID ini yang sering dalam tanda kutip diabaikan adalah dampak pada anak. Nah, terutama dalam hal bagaimana mengupayakan anak ini bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal dalam lingkungan yang kondusif. Nah, lingkungan anak di masa pandemi COVID itu adalah yang terdekat dan terbanyak anak berada di rumah ya. Kalau dulu masa pandemi COVID mungkin anak lebih banyak di luar rumah gitu ya, di sekolah, kemudian dia bermain keluar bersama temannya dan lain-lain dan sebagainya. Nah, pada pandemi COVID ini rumah merupakan lingkungan yang paling banyak anak berada di dalamnya, sehingga penting untuk diketahui, penting untuk dipelajari bagaimana situasi di dalam rumah tersebut yang mempengaruhi kondisi dari anak, terutama kondisi pertumbuhan dan perkembangannya. Sehingga kita sebagai orang tua dan keluarga pada umumnya wajib hukumnya untuk bagaimana mengupayakan anak kita ini tetap tumbuh dan berkembang secara optimal meskipun dia berada di rumah saja. Nah, tentunya perkembangan yang dimaksud di dalam konteks ini bukan hanya perkembangan secara fisik ya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana perkembangan psikologisnya atau mental emosionalnya, kemudian perkembangan kognitifnya, perkembangan bahasanya, perkembangan sosialnya, dan tak lupa juga perkembangan spiritualnya. Lanjut, mengapa pola asuh itu perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya di dalam masa pandemi COVID ini, karena kita tahu semua bahwa semua aktivitas anak-anak, semua aktivitas kita pada umumnya dilakukan di rumah, mayoritas dilakukan di rumah, sehingga suasana di rumah itu bisa menimbulkan dampak yang positif, tapi juga bisa menimbulkan dampak yang negatif apabila tidak dikelola dengan baik. Nah, bagaimana cara mengelola interaksi dengan baik antar anggota keluarga? Harus ada pengetahuan yang memadai dari anggota keluarga, termasuk kita para ibu harus tahu, harus banyak
mendapatkan informasi, mencari informasi bagaimana sebaiknya mengelola kondisi rumah tangga di dalam pandemi COVID, dalam masa pandemi COVID ini. Nah, manfaat pola asuh yang positif. Nah, ini untuk poin manfaat pola asuh yang positif. Yang pertama, meningkatkan kualitas interaksi anak dengan orang tua. Ya, kalau pola pengasuhannya baik, ya, sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka ini akan memberikan dampak interaksi yang baik antara orang tua dengan anak. Artinya pola komunikasinya nanti akan terjalin dengan baik, pola hubungan emosionalnya, keterikatan kasih sayangnya, keterikatan batinnya akan berkembang dengan baik. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Nah, di sini ada 2 poin, ada pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu adalah secara fisik, anak menjadi lebih tinggi, anak menjadi lebih besar, itu namanya pertumbuhan. Nah, yang perkembangan adalah ada perkembangan kognitif, ada perkembangan mental emosional, ada perkembangan sosial, dan ada perkembangan bahasa. Nah, itu yang kemampuan anak gitu ya, kemampuan anak di dalam mencapai kemampuan kognitif, sosial emosional, kemudian bahasa dan personal sosial. Nah, itu yang akan optimal tumbuh kembangnya apabila dipraktekkan pola asuh dengan yang positif. Kemudian yang ketiga, mencegah anak dari perilaku yang menyimpang. Ya, jadi semua apabila ada perilaku-perilaku yang menyimpang pada anak, entah itu perilaku yang nakal misalkan, kemudian penyimpangan perilaku yang lain, maka tidak bisa kita itu serta-merta menyalahkan anak, ya. Tidak bisa 100% menyalahkan anak, karena kita harus flashback ke belakang bagaimana pola asuh yang diterapkan pada anak di setiap fase tumbuh kembangnya gitu. Kemudian yang keempat, pola asuh yang positif dapat mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak sedini mungkin. Ya, jadi kalau orang tua itu perhatian pada anak, kemudian dia menerapkan komunikasi yang baik 2 arah kepada anak, maka adanya kelainan, adanya penyimpangan tumbuh kembang pada anak akan dapat diketahui secara dini, sehingga bisa diterapi lebih dini. Nah, sehingga anak akan bisa tumbuh dan berkembang lebih baik lagi, lebih optimal di masa yang akan datang. Tetapi kalau di dalam keluarga itu pola asuhnya pola asuh otoriter, barangkali di mana orang tua terlalu mengekang, terlalu menerapkan lalu menerapkan peraturan yang sangat ketat pada anak, maka anak tidak akan mampu untuk mengkomunikasikan keinginannya. Anak menjadi cenderung tertutup kepada orang tua, sehingga masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh anak tidak terungkap kepada orang tua. Nah, orang tuanya tidak tahu bahwa anaknya sedang mengalami masalah tumbuh kembang atau penyimpangan perilaku. Nah, kalau ini dibiarkan tentunya akan berdampak yang sangat negatif untuk tumbuh kembang anak di masa yang akan datang. Selanjutnya, pola asuh ideal untuk anak. Ya, ibu biasanya memilih peran yang lebih banyak dalam pengasuhan anak, yaitu dalam memenuhi kebutuhan anak. Ibu lebih mampu mengekspresikan kasih sayangnya pada anak dibandingkan dengan ayah barangkali deh. Tetapi juga tidak jarang ayah yang lebih banyak berperan di dalam pengasuhan anak. Sedangkan untuk ayah tak tampak lebih tangguh dibandingkan ibu, lebih disiplin dalam menerapkan peraturan, konsisten membantu bersiap menghadapi dunia nyata. Nah, di sini meskipun antara ibu dan ayah itu ada sedikit perbedaan di dalam mengungkapkan perhatian dan kasih sayangnya pada anak, tetapi pola asuh ayah dan ibu harus saling mendukung, tidak boleh berseberangan, tidak boleh bertolak belakang. Ayahnya maunya A, ibunya maunya B. Nah, kalau memang terjadi seperti itu harus dikomunikasikan dengan baik, dicari jalan tengahnya, jangan sampai ini merugikan anak.
Semua ini demi tumbuh kembang anak. Efek terhadap anak apabila pola asuh ayah dan ibu tidak seimbang, ya, ibunya cenderung memanjakan, ayahnya lebih sering mendisiplinkan misalnya, maka anak akan mengalami kebingungan. Ya, siapa yang harus saya ikuti? Saya ikut ibu, takut dimarahi ayah. Saya takut ikut ayah, takut tidak disayang oleh ibu, gitu ya. Kemudian tertekan, pasti ya. Kemudian membangun pola pikir yang negatif. Kemudian trauma dan depresi. Kalau misalkan sampai terjadi pertengkaran antara ayah dan ibu akibat perbedaan pendapat. Tahukah kita bahwa peran ayah bermanfaat untuk perkembangan anak, membentuk ikatan yang kuat? Jadi jangan salah, peran ayah bukan berarti semua pengasuhan anak itu berada pada tanggung jawab ibu, tidak. Tetapi ayah di sini perannya juga besar, ya. Karena bermanfaat untuk perkembangan anak, membentuk ikatan yang kuat. Artinya jangan sampai khususnya pola pengasuhan pada anak laki-laki. Ya, anak laki-laki ini harus mampu mengidentifikasi sosok laki-laki ke dalam dirinya. Harus mampu mengidentifikasi sosok laki-laki ini bisa didapatkan dari figur seorang ayah. Bahwa, oh, laki-laki itu begini, berpakaiannya harusnya begini, bertingkah lakunya harus begini, berjalan harus begini, berbicara harus begini, penampilan harus begini. Nah, berbeda dengan perempuan. Oh, kalau perempuan memakai rok, kalau lelaki memakai celana, misalkan. Kalau lelaki tidak menggunakan make up, kalau perempuan menggunakan make up. Kalau laki-laki tidak berambut panjang, kalau perempuan berambut panjang, dan seterusnya. Supaya kelak di kemudian hari anak laki-laki tetap menjadi seorang anak laki-laki, tidak lagi dia bingung terhadap perannya, sehingga mohon maaf mungkin bisa menjadi perilaku yang kebanci-bancian atau malah menjadi transgender, gitu ya. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan oleh seorang ayah apabila punya seorang anak laki-laki. Pola asuh ibu mempengaruhi hubungan dengan lawan jenis, orientasi seksualitas, dan kemampuan bersaing saat dewasa. Nah, ini peran ibu di sini memegang peranan penting terhadap perkembangan anak di kemudian hari ketika dia berhadapan atau bergaul dengan lawan jenis. Kemudian orientasi seksualitasnya, ini lebih banyak peran ibu. Nah, bagaimana penyimpangan, mohon maaf, kalau kita lihat di media elektronik, media televisi itu banyak sekali sekarang remaja-remaja yang mengalami penyimpangan atau orientasi seksual yang tidak pada kodratnya. Laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Nah, itu sebenarnya memang harus kita flashback lagi ke belakang, ada apa dulunya pada saat fase tumbuh kembangnya, mulai dari masa bayi sampai masa balita, kemudian sampai fase remaja. Adakah yang salah? Adakah yang keliru? Itu harus betul-betul dikaji lebih dalam sehingga nanti membuat atau memberi terapi pada anak ini benar, gitu. Selanjutnya, kita berbicara tentang dasar-dasar pola asuh anak dan penerapannya. Tentunya kita tahu bahwa masing-masing anak itu tidak sama. Anak saya dengan anak panjenengan semua pasti tidak sama. Jangankan orang tuanya berbeda. Orang tuanya sama, punya anak 3 misalkan atau 2, itu masing-masing mempunyai karakter yang berbeda, sehingga penerapan pola asuhnya juga berbeda, tidak bisa disamakan. Ya. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Setiap orang tua harus mengetahui dasar pola asuh sebelum menerapkannya pada anak. Ya, kalau anak yang A, misalkan ini anaknya pendiam, disiplin, patuh, ini harusnya pola asuh yang mana yang harus diterapkan. Oh, kalau misalkan anaknya melakukan kesalahan, apa pola asuh yang harus diterapkan, gitu ya. Nah, jenis pola asuh ini ada otoriter, kemudian ada permisif, ada abai, dan ada demokratis, ya. Nah, sebelum ke jenis pola asuh, kita harus memahami dulu secara mendasar pola asuh anak itu seperti apa.
Ya, tidak ada anak yang bodoh. Semua anak memiliki kreativitas, ya, memiliki kreativitas sendiri. Kemudian hindari menyebut anak dengan sebutan yang negatif. Misalkan anak melakukan kesalahan atau anak tidak mampu menyelesaikan ujian di sekolah dengan baik, kemudian keluar kata-kata BODOH gitu ya. Itu jangan sampai. Karena apa? Itu adalah anak kita. Ya, apapun yang terjadi pada anak kita bukan semata-mata kesalahan anak kita. Ya, tetapi kita harus berintrospeksi diri, jangan-jangan kitalah yang menjadikan anak kita seperti itu, gitu ya. Kemudian, setiap anak memiliki kemampuan memproses informasi yang berbeda-beda. Ya, kita mengkomunikasikan A pada anak, ya, bisa jadi anak A ini mempersepsikan A, bisa jadi anak B mempersepsikan berbeda, bisa jadi anak C mempersepsikan berbeda. Nah, jadi betul-betul kita menerapkan pola asuh itu secara individual, secara personal. Tidak semua bisa dikebiah-uyah menerapkan pola asuh yang sama. Selanjutnya, setiap usaha anak pantas diapresiasi. Jadi, apapun yang hasilnya, gitu ya, apapun hasilnya, yang penting anak sudah berupaya secara maksimal, maka kita selayaknya memberikan apresiasi atas usaha anak. Entah itu nanti anak hasilnya baik, sangat memuaskan, kurang memuaskan, cukup memuaskan, itu urusan nomor 2. Ya, yang pertama adalah seperti apa anak sudah berupaya untuk mendapatkan hasil yang baik. Itu yang harus kita apresiasi. Kemudian orang tua bertugas untuk membimbing anak, membantu memutuskan apa yang terbaik untuknya. Anak itu mempunyai wilayah otoritas, mempunyai wilayah kewenangan. Namun, jadi kita wajib untuk menggali apa maunya anak. Kita tidak boleh secara sepihak memutuskan apa yang harus dilakukan atau dipilih oleh anak. Tetapi di sisi lain, anak ini usianya masih belia, belum mempunyai pengalaman yang memadai, belum banyak berinteraksi dengan masyarakat luas, gitu ya, sehingga mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Nah, disinilah peran orang tua untuk mengarahkan anak dan membantu anak membuat suatu keputusan yang terbaik untuk dirinya, tentunya dengan cara bermusyawarah. Ya, maunya anak bagaimana, yang baik seperti apa. Jika maunya anak itu menurut aturan itu tidak baik menurut aturan agama, norma sosial, norma masyarakat, dan seterusnya, maka kita sebagai orang tua harus mencari jalan tengahnya. Nah, jalan tengah itu artinya diberikan edukasi dulu, diberikan pengertian kepada anak bahwa pilihanmu itu begini. Nah, biarkan anak dulu memahami dan mencerna apa yang sudah kita ajarkan kepada dia, dan berikan kesempatan untuk berpikir sehingga nanti pada saatnya dia bisa memutuskan yang terbaik. Selanjutnya kita akan membahas tentang pola asuh yang pertama, yaitu pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis itu ciri-cirinya adalah sikap acceptance dan kontrolnya tinggi. Acceptance itu menerima dan mengontrol. Nah, bersikap responsif terhadap kebutuhan anak, jadi tidak acuh, tidak abai, tidak cuek terhadap kebutuhan anak. Kebutuhan anak itu banyak. Jadi kebutuhan fisik, kebutuhan psikologis, kebutuhan stimulasi, kebutuhan spiritual, kebutuhan sosial. Mendorong anak untuk menyatakan pendapat atau pertanyaan, memberikan penjelasan tentang dampak perbuatan yang baik dan buruk. Nah, akan menimbulkan perilaku anak yang seperti apa kalau orang tua menerapkan pola asuh demokratis? Yang pertama, anak akan bersikap sopan. Ya, kemudian memiliki rasa percaya diri yang tinggi, mampu mengendalikan diri atau self-control, mau bekerja sama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki tujuan atau arah hidup yang jelas, dan berorientasi pada prestasi. Nah,
Menurut penelitian Suharsono tahun 2009, keluarga dengan pola asuh demokratis dapat dijumpai pada keluarga seimbang yang ditandai oleh keharmonisan hubungan atau relasi antara ayah dan ibu, ayah dengan anak, serta ibu dengan anak. Akan mempunyai pengaruh yang lebih baik dalam perkembangan jiwa anak. Jadi anak tidak merasa tertekan, anak selalu dilibatkan di dalam pengambilan keputusan, anak selalu diberikan kesempatan untuk berbicara, untuk menyampaikan keluhannya. Jadi ada keterbukaan komunikasi antara anak dengan orang tua, antara orang tua ibu dengan bapaknya. Jadi ada interaksi yang baik, komunikasi yang baik dan terbuka, tidak ada tekanan. Selanjutnya, pola asuh permisif. Pola asuh permisif itu anak dibiarkan saja semaunya anak, gitu ya, tanpa diarahkan. Yang penting anak senang, gitu. Apapun yang dia lakukan tidak peduli. Yang penting anaknya bisa senang, ibunya bisa diem, bisa istirahat, bisa leyeh-leyeh, gitu ya. Meskipun anaknya nakal atau apa dibiarkan. Nah ini dampaknya adalah anak menjadi impulsif, ya. Agresif dan kurang bertanggung jawab karena dia sudah terbiasa melakukan hal sesukanya dalam tanda kutip, ya. Anak punya keterampilan sosial yang baik, hubungan dekat dengan orang tua sehingga jauh dari konflik, tidak takut berinovasi dan berkreasi dengan idenya sendiri. Kemudian tipsnya, buat daftar aturan di dalam rumah tangga dengan sanksi apabila aturan tersebut dilanggar. Ya. Beri anak kebebasan untuk memilih satu kegiatan yang disukai setelah ia berhasil melakukan sesuatu. Bekerja sama dengan anak untuk membuat berbagai macam aturan dan konsekuensinya untuk menumbuhkan sikap bertanggung jawab. Nah, jadi meskipun di sini anak punya keterampilan sosial yang baik, hubungan dekat dengan orang tua dan seterusnya, tetapi tidak bisa kita membiarkan anak melakukan perilaku-perilaku yang negatif. Ya, jadi kalau seperti itu misalkan anak mau main laptop belum usianya, kemudian dia merusak karena belum mampu mengoperasikan laptop, kemudian dia bisa merusak laptop, kemudian dibiarkan. Nah itu tidak baik karena akan berdampak pada jangka panjang, anak akan tidak punya tanggung jawab. Ya, pokoknya dia mau melakukan itu ya sudah dilakukan. Nah, itu tidak baik. Nah, bagaimana mengatasinya adalah membuat aturan di rumah yang harus disepakati oleh semua anggota keluarga dan menerapkan sanksi. Kalau kalau melanggar ini maka sanksinya ini. Kalau kamu bisa melakukan ini dengan baik maka rewardnya atau imbalannya ini. Imbalan itu tidak harus berupa materi, karena kalau selalu berupa materi maka anak nanti akan melakukan sesuatu itu hanya berpura-pura. Ya. Kemudian bekerja sama dengan anak untuk membuat berbagai macam aturan. Tentunya aturan itu harus dikomunikasikan dengan anak. Jangan sampai kita membuat aturan sendiri dan anak kalau kita yang membuat aturan sendiri mungkin anak tidak akan patuh terhadap aturan tersebut. Ya, berbeda kalau itu didiskusikan aturannya harus bagaimana sehingga dia merasa ini yang membuat aturan saya, kenapa saya langgar gitu ya, kan malu. Kalau saya yang membuat aturan maka saya harus mematuhinya gitu. Selanjutnya, untuk pola asuh otoriter. Ya, orang tua yang memiliki pola asuh otoriter memiliki sikap acceptance yang rendah. Dia tidak mau nerima apapun yang dilakukan oleh anaknya, selalu salah. Ya, apa yang dilakukan oleh anaknya selalu salah di mata orang tua. Namun kontrolnya tinggi. Ya, suka menghukum secara fisik. Ya, bersikap mengomando, ini harus wajib, kalau tidak maka begini. Nah, itu sikap otoriter. Kemudian memerintah atau mengomando melakukan sesuatu tanpa kompromi atau memaksakan peraturan tanpa menjelaskannya pada anak. Bersikap kaku atau keras. Ya, keras itu tidak sama dengan disiplin. Ya. Cenderung emosional dan bersikap menolak atau menunjukkan kemarahan dan perasaan tidak senang. Berkonfrontasi dengan anak terhadap perilaku buruknya, berdebat dengan anak gitu ya. Nah, perilaku anak yang orang tuanya menerapkan pola asuh otoriter anak akan cenderung menjadi anak yang temperamental,
tidak tenang, tidak memiliki tujuan yang jelas, penuh ketakutan, mudah stres, menarik diri, dan tidak percaya pada orang lain. Jadi sangat banyak dampak negatifnya pada anak yang orang tuanya otoriter. Selanjutnya, pola asuh abai. Abai berarti orang tua tidak memperhatikan anak, gitu ya. Orang tua yang cuek dan tidak memperhatikan perkembangan anak. Kadang-kadang abai itu merupakan hal yang di luar kesengajaan oleh orang tua. Ya, jadi saya rasa dalam lubuk hati masing-masing orang tua tidak akan ada niatan untuk mengabaikan anak, tetapi secara tidak langsung kita seringkali mengabaikan anak. Salah satu contoh adalah ketika kita sibuk membaca WhatsApp atau membuka sosial media, kita sibuk di situ, kemudian ada anak kita berkomunikasi atau bertanya pada kita, maka biasanya saya nih ya, kita menjawab, mulut kita menjawab, tapi mata kita dan jari kita tetap konsentrasinya pada HP. Ya, tanpa ada kontak mata kepada anak. Jadi menjawabnya sambil melihat HP. Nah, itu salah satu contoh abai terhadap anak. Yang namanya komunikasi yang baik dan interaksi yang baik antara anak itu ada kontak mata. Ya, ada kontak mata antara kita dengan anak. Ada sentuhan fisik antara kita dengan anak. Jadi tidak cukup hanya verbal saja, tidak cukup hanya komunikasi saja. Apa dampaknya apabila orang tua abai terhadap anaknya adalah anak yang tumbuh dalam pola asuh abai cenderung memiliki kepercayaan diri yang rendah. Ya, karena dia merasa tidak pernah mendapatkan perhatian dari orang tuanya, tidak memiliki kontrol diri, ya, memiliki pencapaian akademis yang tergolong rendah, jadi nilainya berada di bawah, gitu ya, karena memang anak merasa minder, tidak percaya diri, mempunyai kompetensi yang rendah dibanding orang-orang sebayanya. Nah, sekarang kita sedikit menyinggung ke COVID-nya, ya. Nah, sangat wajar untuk merasa stres ya pada kita sebagai orang tua dan kewalahan atas kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Namun, penutupan sementara sekolah merupakan salah satu kesempatan orang tua untuk membuat hubungan lebih baik dengan anak-anak dan remaja kita. Ya, di satu sisi memang orang tua akan sangat kewalahan ya, semua anak-anak kita belajarnya daring dari rumah. Kita harus menyiapkan segala sesuatunya. Ya, saya tidak perlu menjelaskan lagi karena pastinya ibu-ibu sudah tahu apa saja yang harus dipersiapkan ketika anak belajar daring di rumah. Tuh. Nah, tetapi hikmahnya kita harus bisa mengambil sisi positif dari kondisi ini, yaitu kita punya banyak kesempatan, kita punya banyak waktu untuk berinteraksi lebih intimate dengan anak kita, ya, sehingga membuat hubungan lebih baik, lebih dekat secara fisik maupun secara emosional dengan anak-anak kita. Yang dimana pada saat sebelum pandemi COVID mungkin kita ketemunya hanya sebentar saja, gitu ya. Sekolahnya sudah sampai sore, setelah sore mereka mungkin main dengan temannya. Nah, paling kita ketemu sebentar lagi menjelang malam baru pulang di rumah, kemudian setelah itu mandi dan seterusnya, setelah itu mereka tidur. Nah, jadi praktis kita hanya ketemunya sebentar, interaksinya sebentar dengan anak. Nah, dengan adanya pandemi COVID ini mungkin itu menjadi berubah. Nah, menjadi lebih baik. Nah, menurut WHO, tips parenting selama pandemi COVID yang diambil dari akun Instagramnya Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah one time. Nah, satu pada satu waktu. Dengan begini lebih membuat anak merasa dicintai karena perhatian dari orang tuanya lebih besar, baik secara fisik maupun secara emosional. Merasa aman dan menunjukkan bahwa mereka itu penting di mata orang tua. Karena seringkali tanpa kita sadari, kita itu menganggap anak itu kurang penting di dalam keluarga. Nah, itu tentunya bukan merupakan sikap yang bijak ya, karena anak itu merupakan individu yang unik
anak itu bukan miniatur orang dewasa. Jadi bukan bentuk kecil dari orang dewasa. Itu yang harus kita tanamkan. Kenapa? Karena anak mempunyai kebutuhan yang berbeda, kebutuhan tersendiri yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Kemudian yang kedua, luangkan waktu khusus untuk bersama. Nah, bersama setiap anak. Ya, jadi luangkan waktu setidaknya 20 menit atau lebih, dan jika memungkinkan dilakukan setiap hari pada jam yang sama. Sehingga anak-anak atau remaja kita akan menantikannya. Oh, biasanya kumpul di ruang keluarga sambil minum teh atau sambil bercerita itu ketika setelah selesai sholat asar sambil menunggu maghrib misalkan. Maka momen-momen seperti itu akan dinantikan oleh anak-anak kita. Nah, usahakan itu dilakukan pada jam yang sama atau waktu yang sama. Kemudian tanyakan kepada anak apa yang ingin mereka lakukan. Ya, membiarkan anak untuk memilih merupakan cara yang baik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Kalau anak diberikan kesempatan untuk memilih, dia merasa dihargai dan dilibatkan. Keberadaan saya ini dianggap penting di dalam keluarga. Gitu. Selanjutnya, kalau kita mempunyai anak usia bayi atau balita, apa yang bisa kita lakukan dalam hal membina interaksi antara orang tua dan anak di masa pandemi ini? Yang pertama, meniru ekspresi wajah dan suara mereka, menyanyikan lagu, membuat musik menggunakan peralatan makan, menyusun gelas plastik atau balok, bercerita atau membacakan buku untuk anak. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan apabila anak kita usianya usia sekolah, gitu ya? Yang pertama, kita bisa mengajak beribadah bersama. Ya, kalau yang selama ini mungkin sholatnya di sekolah, sekarang bersama-sama sholatnya berjamaah di rumah, mengaji bersama dan lain-lain. Kemudian membaca buku bersama, ya, menari, mengikuti irama musik dan menyanyi bersama. Membersihkan rumah atau memasak bersama atau berkebun atau merawat bunga, ya, membantunya membuat tugas sekolah supaya anak tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan, tidak merasa tertekan dengan tugas-tugas sekolah yang menumpuk. Nah, bagaimana kalau anak kita usia remaja, kita bisa membicarakan hal yang mereka sukai, seperti musik, kemudian olahraga, tentang artis yang lagi viral misalkan, atau tentang teman mereka, karena biasanya remaja sudah mempunyai teman dekat, ya. Kemudian bisa melakukan olahraga bersama di rumah, berdiskusi mengenai pandemi yang saat ini sedang terjadi. Selanjutnya, mohon maaf, ini bukan 3 bulan, 6 bulan ya. 6 bulan sudah pandemi COVID-19 memaksa anak-anak terkungkung di rumah. Semua kegiatan termasuk belajar harus dilakukan via daring. Lambat laun, kebiasaan ini menyebabkan konsentrasi dan suasana hati anak menjadi labil. Lalu, bagaimana kita selaku orang tua menyikapi pola asuh selama terjadinya wabah? Ada 9 tips ya. Yang pertama, ciptakan habit seperti sebelum COVID-19 ya, kebiasaan. Ya, ciptakan kebiasaan seperti sebelum COVID-19. Saat pandemi, mau tidak mau anak lebih dekat dengan gadget, HP ya. Hal ini jelas perlu dikontrol. Jika tidak, anak justru ketagihan dan rentan akan ancaman dunia maya dan konten-konten yang negatif. Ya, biasanya anak berdalih karena akan mengerjakan tugas. Harus tahu ya, kita selaku orang tua harus tahu kapan anak harus sekolah via daring, kapan anak harus mengerjakan tugas via online, kapan tidak. Ya, jadi kita bukan tidak percaya pada anak, tetapi harus tetap dikontrol. Oleh karena itu, orang tua perlu mengintervensi kebiasaan tersebut. Caranya dengan menciptakan kebiasaan atau jadwal seperti yang dilakukan sebelum COVID menyerang. Ya, kalau jam sekian itu biasanya kumpul di ruang tengah. Kalau jam sekian makan bersama.
jam sekian anak harus mandi, jam sekian dan seterusnya. Itu harus dibiasakan seperti sebelum pandemi, ya. Yang terpenting orang tua ikut terlibat aktif saat anak-anak memegang gadget atau gawai, sehingga menghindarkan anak terbuai pada akun-akun yang menghadirkan konten negatif. Sekali lagi, konten negatif bukan hanya konten pornografi saja. Sekarang banyak sekali konten-konten negatif yang berbau kekerasan, ya. Kemudian bullying, ya, bullying pada temannya. Kemudian perkataan-perkataan kotor. Ya, konten-konten negatif itu bukan hanya didapatkan dari internet, ya, tetapi dari grup percakapan WA. Itu banyak sekali sekarang konten-konten yang kurang baik yang dilakukan oleh orang lain di dalam grup WhatsApp tersebut. Nah, itu kita harus betul-betul memberi perhatian khusus pada anak kita. Yang kedua, asah kreativitas anak melalui dunia maya. Karena kita tidak bisa, untuk era sekarang ini tidak bisa terlepas dari gadget, maka bagaimana gadget ini bisa memberikan dampak positif, ya, karena gadget ini sebenarnya mempunyai dua sisi mata uang, yang satu sisi negatif, yang satu sisi positif. Tinggal kita bagaimana menggunakan gadget ini dengan bijak, ya. Misalkan membuat konten channel YouTube dengan konten-konten yang kreatif, dengan konten-konten yang bagus yang bisa menginspirasi masyarakat luas. Nah, itu kan juga mungkin bisa mendatangkan keuntungan, ya, secara finansial. Kemudian komunikasi harus dijaga, ya. Meskipun orang tua berhak mengintervensi kegiatan anak selama di rumah, namun orang tua juga tidak boleh melupakan jika anak mempunyai aspirasi, ya. Oleh karenanya, segala kegiatan ataupun jadwal harus disusun berdasarkan komunikasi dan persetujuan bersama. Ya, orang tua harus menerapkan pola pengasuhan yang mengakomodasi aspirasi anak, sebab anak zaman sekarang semakin memiliki daya kritis. Contohnya penggunaan HP, ya. Penggunaan HP harus dibatasi. Dibuat kesepakatan dengan anak, misal anak kelas 5 SD. Kakak sekolahnya sampai jam berapa biasanya? Oh, sampai jam 1. Setelah jam 1 ada lagi apakah ada lagi kegiatan atau pembelajaran via daring? Tidak ada. Nah, berarti anak diberikan kesempatan untuk memegang HP mulai dari dia setelah mandi pagi, setelah berpakaian lengkap, berpakaian seragam gitu, ya, sampai selesainya sekolah daring. Nah, jam 1 harus HP-nya sudah harus ada di kamarnya orang tua, dikumpulkan. Nah, seperti itu. Tetapi untuk jam pengumpulannya itu harus disepakati dengan anak. Jangan sampai kita membuat aturan sendiri sementara anak masih punya kebutuhan terkait belajar daringnya. Selanjutnya, yang keempat adalah menguasai diri. Ya, kita selaku orang tua memang tidak pernah terlepas dari emosional, ya, apalagi dalam kondisi pandemi COVID ini seolah-olah semuanya berubah drastis 180 derajat dibandingkan sebelum pandemi COVID, ya. Jadi orang tua harus merangkap jadi guru, merangkap jadi koki, merangkap jadi guru les, merangkap semuanya, gitu, ya, merangkap semuanya, sehingga harus bisa menguasai diri. Selain mengakomodir aspirasi anak, orang tua juga melakukan introspeksi diri. Ketika sedang mengalami mood yang tidak stabil, orang tua disarankan untuk menyelesaikan masalah terlebih dahulu sebelum berhadapan dengan anak. Jadi upayakan anak itu tidak mendapatkan dampak, tidak merasakan dampak ketika kita mengalami peningkatan emosional. Orang tua bisa menularkan energi negatif. Oleh karenanya, jika orang tua sedang stres, bisa menyelesaikannya dengan berolahraga atau melakukan hobi yang lainnya. Misalkan hobi masak, gitu, ya. Maka ketika stres, lakukan memasak. Setelahnya baru berkomunikasi dengan anak. Selanjutnya, yang kelima, kompak. Selain
hal di atas, orang tua juga harus bersepakat dan kompak dalam mengasuh anak selama pandemi. Meskipun sikap dari suami istri memang berbeda, akan tetapi dalam pengasuhan anak mereka harus satu kata. Ya. Sebaiknya suami istri membangun sebuah chemistry, kekompakan dalam berkomunikasi, serta membuat blueprint atau rencana pengasuhan anak. Diskusi antara ibu dan ayah, jangan sampai anak menjadi bingung. Ibunya maunya A, si bapaknya maunya B, anaknya bingung di tengah-tengah. Tips yang ketujuh adalah menganggap anak sebagai teman. Nah, misalkan ngobrol berdua, ngobrol apapun, hal yang ya mungkin kata anak zaman sekarang ngobrol receh gitu ya. Nonton sama anak, makan berdua, curhat-curhatan, nah dan lain sebagainya. Ini akan membantu mengembangkan rasa percaya diri pada anak. Ya, adanya rasa saling menghargai dan anak akan mempunyai sikap yang terbuka. Selanjutnya, pahami karakter anak. Ya. Orang tua juga perlu memahami karakter anak. Ada 4 tipe kepribadian anak. Yang pertama, sanguinis, yakni mereka yang cenderung aktif, optimis, dan periang. Yang kedua, phlegmatis, adalah anak yang memiliki kepribadian cinta hidup damai. Yang ketiga, koleris, yaitu anak yang berorientasi pada tujuan. Yang keempat, tipe melankolis, mereka yang sangat menyukai tradisi. Ya, kita juga harus mengetahui karakter si anak. Misalnya, anak yang lebih sensitif memerlukan tipe pengasuhan yang penuh kelembutan. Ya, pas ngobrol menatap mata sejajar dengan mata anak dan seterusnya. Yang terakhir adalah happy parenting, ya, bahwa pola pengasuhan anak terutama di masa pandemi COVID-19 ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Itu yang harus ditanamkan dalam mindset kita. Tidak ada satupun panduan yang pasti terkait pola asuh anak. Sekali lagi, pola asuh anak itu tergantung pada masing-masing anak dan tergantung pada kebutuhan. Ya. Parenting adalah seni. Mari kita lakukan dengan senang. Terlihat sulit memang, tetapi bisa dipelajari dan diasah. Berikan waktu untuk anak-anak kita. Jangan hanya sisihkan serta beri keteladanan. Ya, kiranya cukup demikian dari saya. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.